Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hazard Akbar pada hari ini menjumpai lagi saudara di Dialog Jambi Bicara untuk edisi spesial Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aduh, kita sudah melewati 1 bulan penuh berpuasa dan akhirnya kita sudah merayakan nih dalam proses kemenangan dan juga berkumpul dengan sanak saudara. Membahas tentang Idul Fitri dan juga Ramadan ya, tentunya begitu banyak tradisi-tradisi yang sudah kita lalui bersama. Kemarin di Ramadan sibuk-sibuk banget ya, kita bahas tentang wartakjil gitu ya, kemudian juga beberapa hal yang menjadi esensi juga nih, ada arakan sahur dan lain-lain gitu ya. Kemudian di Idul Fitri ini menjadi salah satu momen yang paling penting juga ketika ada beberapa hal yang terkait dengan tradisi ketika Idul Fitri ya. Ada tradisi takbiran gitu ya, terus ada juga tradisi-tradisi lain terkait dengan makanan, masak lemang gitu ya. Nah, yang tradisi yang paling seru itu adalah ketika menyambut bulan Ramadan ataupun juga Idul Fitri ini dibarengi dengan mudik ya. Nah, sudah mudik atau belum nih? Atau lagi berkumpul sama keluarga pada hari ini? Nah, tepat banget nih, kita lagi bahas tentang tradisi yang selalu hadir setiap tahunnya, bagaimana kita akhirnya bisa berkumpul sama sanak saudara, baik yang dari kota mungkin ke kampung halamannya atau sebaliknya gitu ya. Karena edisi mudik ini sendiri adalah momen yang paling ditunggu-tunggu nih sama seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan Idul Fitri. Nah, ketika membahas Idul Fitri dan juga mudik, ini kita akan membahas tema pada hari ini spesial di Idul Fitri 1446 Hijriah tentang esensi mudik itu sendiri ya. Bersama saya nanti kita akan berbincang juga dengan narasumber yang ini udah mudik nih ke Jambi kabarnya ya, balik lagi ke Jambi, ada juga yang balik keluar gitu ya, kembali ke daerahnya. Saya akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang pertama. Ini narasumber kita ada Bang Harvin, SHMH, selaku pengamat juga, selaku juga apa ya istilahnya melihat nanti sebenarnya mudik ini seperti apa ya Bang ya. Sehat Bang, minal izin wal faizin Bang. Iya, aduh, puasanya lancar kemarin Bang? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ya, godaan agak banyak. Oh, godaannya banyak ya. Tapi nggak mokel kan Bang? Enggak. Itu yang paling ini ya, nanti mokel ya. Jadi nanti sama Bang Harvin juga melihat sebenarnya tradisi mudik ini seperti apa ya Bang ya dari tahun ke tahun, kemudian apakah ada hal-hal unik lainnya gitu ya ditemukan di tahun ini. Nah, untuk menemani Bang Harvin pada hari ini juga ada yang nggak kalah cantik banget hari ini ya. Udah pakaiannya udah ini ya. Edisi ya, mewah banget ya edisi Idul Fitri, benar-benar edisi Idul Fitri hari ini. Halo Dinda, apa kabar? Halo Bang Yudol, minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, Kak Dinda ini merupakan pemudik ya yang aslinya Jambi ya Kak ya? Aslinya Jambi, cuman melanjutkan pendidikan ada di luar. Oh, jadi di luar, balik Idul Fitri ini balik ke sini ya? Nah, nanti kita tanya nih, biasanya anak-anak rantau ini yang paling banyak ceritanya tentang mudik ya Bang Harvin ya? Betul. Dan banyak hal-hal lainnya. Nah, menemani Bang Harvin, kemudian juga Kak Dinda, ini ada juga salah satu narasumber kita ini melalui via Zoom. Dia anak Jambi, bukan anak Jambi ya, berkuliah dan juga bekerja di Jambi, tetapi sekarang lagi mudik nih balik ke Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu melalui via daring. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Revaldi Putra Wijaya. Minal izin wal faizin Valdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin wal faizin Bang. Iya, mohon maaf lahir dan batin ya. Ubur-ubur ikan lele ditunggu THR-nya le. Enggak ya? Jadi ya, Valdi udah sampai di Bengkulu ya kemarin ya. Alhamdulillah Bang, udah seminggu sebelum Lebaran kemarin udah sampai di Bengkulu. Wah, luar biasa, seminggu sebelum Lebaran udah di Bengkulu. Jadi kita mau lihat nih bagaimana sih tradisi mudik di Bengkulu dan apakah ada tradisi-tradisi menarik seperti itu ya selama kegiatan ini. Nah, ketika kita membahas mudik nih, tapi kita mau lihat dulu nih Bang Harvin dari teman-teman ya, karena kita sudah mendengar nih kalau si Dinda nih kebetulan dari luar, kemudian balik ke Jambi. Kapan Din balik ke Jambinya Din kemarin? Sebenarnya kalau pulang kan kebetulan aku S2-nya lagi di Pulau Jawa di Jogja gitu ya. Jadi karena S2 itu nggak lama gitu. Jadi baru pulangnya kayak Februari ini. Jadi Idul Fitri kemarin justru menghabiskan waktunya di kota rantauan. Jadi ini baru merasakan Idul Fitri lagi di kelahiran. Baik, gitu. Berarti kemarin tahun sebelumnya lebih banyak di kota rantau bahkan. Banget. Baik, kalau kemarin pulangnya berarti sebelum Idul Fitri bulan Februari. Gimana? Bulan Februari berarti pulangnya kemarin? Iya. Oh, baik. Menyelesaikan pendidikan S2? S2. Di mana? Boleh cerita nggak? Kemarin kebetulan lanjutin studi di pendidikan kimia S2 di UNJ gitu ya. Alhamdulillah juga lulus 1,5 tahun. Mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa nggak pulang gitu ya. Karena emang cepet banget ngerjainnya di sana gitu. Nah, ketika kemarin Idul Fitri kebetulan juga ada keluarga. Jadi waktu itu sekalian deh Lebaran tahun ini kayaknya Lebaran tahun kemarin maksudnya ya, itu ke rumah keluarga yang ada di sana. Oh gitu. Baik. Nah nanti kita lihat ya sebenarnya ketika Lebaran di kampung halaman sama Lebaran di daerah lain tuh seperti apa sih sebenarnya Din? Kerasanya Din? Kalau dari bentuk tradisi sebenarnya kan aku suku Jawa juga ya.
belum ada yang beda-beda banget sih, karena tradisi di rumah walaupun di Jambi tapi kan orang tua tetap Jawa gitu ya, nggak ada bedanya. Cuman mungkin karena posisinya aku anak kos gitu ya, melihat teman-teman yang nggak pulang kayak mereka itu di 3 hari pertama khususnya mereka nyari makan tuh susah gitu, karena semua kan pada tutup, toko-toko udah pada tutup, jadi kayak seharusnya kita harus beli makan sebelum Lebaran gitu. Gak ada opor, gak ada rendang karena gitu ya. semua toko pada tutup Oh, gitu. ada tutup ya, edukasi ada. Jadi ini anak rantau memang perjuangannya adalah mencari makanan khas Lebaran. Benar. Salah satunya ya, Dinda. Nah, tahan dulu ya, Dinda. Kita mau dengar nih, Revaldi. Valdi, gimana nih Valdi? Kalau misalnya kemarin, kan katanya tadi seminggu sebelum Lebaran udah pulang gitu ya. Udah berapa lama di Jambi merantaunya, terus aktivitasnya di Jambi apa saja nih? Oh, oke Bang. Sebelumnya saya adalah mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Jambi yang sedang menempuh di semester 6. Jadi saya sedang berantau di Jambi itu kurang lebih selama 3 tahun, Bang. Oh baik, 3 tahun berarti? Iya Bang, udah 3 tahun udah ada di Jambi kurang lebih. Oh baik. Nah gimana nih perasaannya? Karena kemarin kan mungkin tahun-tahun sebelumnya balik terus atau enggak? Alhamdulillah balik terus Bang, karena kalau misalnya untuk Lebaran sendirian di kota perantauan belum siap Bang, belum bisa. Belum siap ya, belum siap ya, karena nggak bisa nyicipin opor orang tua gitu ya, masakan-masakan khas orang tua gitu ya. Nah, Valdi kemarin kan berangkatnya 1 minggu sebelum Lebaran ya, gimana? Apa jalurnya kemudian macet nggak? Ada apa istilahnya pengalihan arus dan lain-lain nggak selama pulang ke Bengkulu? Oh, kebetulan kalau misalnya kita udah seminggu sebelum Lebaran itu kita bakal war tiket gitu Bang. Jadi bus-bus travel itu di Jambi udah mulai banyak yang habis gitu. Jadi untungnya Revaldi udah pesan dari sebelumnya untuk arus jalannya itu padat banget Bang. Jadi ditambah padat terus supirnya ngebut gitu karena ngejar banyak penumpang gitu kan. Jadi agak mabok dikit kan gitu. Oh, nggak mabok juga ya, karena memang Yeah. ngejar target, terus di sisi lain juga apa ya, traffic jalan tuh masih lagi padat gitu ya, Valdi ya? Iya Bang, Iya. traffic jalannya sangat padat banget gitu. Mulai dari travel waktu berhenti di tempat makan itu banyak banget yang berhenti. Terus mungkin dari pemudik-pemudik lainnya juga keluar dari Jambi juga ramai Bang. Jadi agak macet lah. Agak macet. Berarti kemarin mokel nggak atau tetap puasa? Alhamdulillah tetap puasa. Alhamdulillah tetap puasa. Itu yang paling penting ya. Nah, kalau tadi kita membahas nih Bang Harvin, kita melihat Valdi nanti ya, kita balik lagi sama Valdi ya di Zoom ya. Nah, jadi tadi udah dengar dari ceritanya Kak Dinda, kemudian juga Revaldi selaku mahasiswa yang dari berkuliah di Jambi dan akhirnya asli Bengkulu. Sebenarnya kalau kita membahas tentang esensinya mudik gitu ya, Bang. Apa sih sebenarnya, Bang? Ya, memang esensi mudik ini kan mulai trennya itu kan di tahun 70-an ya. Memang di mana waktu itu mayoritasnya adalah pemudik ini dari kota besar. Itu dari Jakarta dan memang kita dulu di daerah-daerah belum sebesar sekarang kan, kota-kotanya belum maju. Esensi mudik ini merupakan suatu suatu bentuk wujud ya menempuh daripada menebus rasa kerinduan. Menembus rasa kerinduan yang kita udah lama nggak pulang, kita kerja di luar atau studi di luar ya kan. Jadi memang momennya adalah momen Idul Fitri untuk pertama bertemu keluarga, kedua ya mungkin liburnya juga panjang, ketiga ya momen untuk bermaaf-maafan. Yaitu. Jadi memang momen mudiknya di Idul Fitri ini memang momennya momen bertemu keluarga, bersilaturahmi di mana rata-rata yang dari perantauan itu pada pulang gitu kan. Jadi memang ya disitulah momen kita menebus rasa rindu, kemudian juga bermaaf-maafan kan, dan juga menikmati suasana Lebaran. Memang di Indonesia kan tradisi Lebaran ini banyak yang unik ya, apalagi berbagai daerah. Kalau kita di kampung-kampung itu ada banyak acara-acara tradisi, kemudian acara-acara lainnya begitu. Bener ya. Nah, tapi ini tadi saya langsung nanya yang berat-berat ya. Harusnya saya tanya dulu, Bang Harvin nggak mudik, Bang Harvin? Bang Harvin nggak mudik, Bang? Tahun ini ya mudik, tapi nanti Lebaran ke-5 lah atau ke-6. Karena kakak saya, kebetulan kakek ipar juga
baru pulang kan dari Jakarta. Kakak ipar baru pulang dari Jakarta, adik ipar baru pulang dari Riau. Jadi kayaknya kita nunggu dulu nih di Jambi gitu. Oh, jadi kumpul dulu di Jambi, iya, jadi kita lebaran di Jambi. Oh, lebaran di Jambi. Nanti rencananya lebaran ke-5 atau lebaran ke-6 nih mau berangkat kemana, Bang? Masih dalam Jambi lah. Kita pulang ke Bungo. Oh, ke Bungo. Iya. Iya. Tapi kalau di Bungo itu ada makanan khas muncul lah ya kalau misalnya lebaran, pisang sale ya? Pisang sale ada. Oh, pisang Iya. sale. Mau nyoba pisang sale? Boleh dong, ditunggu ya. Jadi kalau misalnya lebaran, Bang, selain tadi Abang misalnya balik ke Bungo gitu ya, tradisi apa sih, Bang, yang selalu dirindukan? Mungkin Ramadan ya? Dari Ramadan cerita, Bang. Gimana, Bang? Ya kalau di kampung-kampung itu ya, pertama kalau sahur itu selalu ada anak-anak muda yang kalau di kampung-kampung itu masih kalau subuh itu atau sahur itu neriakin dari masjid sahur sahur gitu kan, kemudian keliling-keliling kampung. Nah itu kan kalau di kota jarang ya, hampir nggak ada. Kalau apalagi kalau kita berada di dekat perumahan-perumahan mungkin agak jarang. Kemudian kalau lebaran ya kalau di kampung pasti banyak lah. Kalau saya itu karena kampungnya di dekat sungai, jadi itu ada biasanya lomba pacu perahu. Wah itu kan seru tuh kalau kita di pinggir sungai nonton nih rame-rame sambil makan merawang gitu kalau Makan saya. Wah, aduh enak banget ya. Apalagi sambalnya terasi gitu Betul. ya. Dan ubi rebus. Waduh. Aduh ya. Ini nggak apa kalau misal puasa lebaran kan nih makannya rendang opor terus ya. Jadi bakalan rindu biasa makan rebus-rebusan ya, Bang ya. Nah, jadi itu ya Bang salah satu tradisi yang sering dilakukan di Bungo ya, Bang mungkin ya di desa Abang. Nah, kita ke Dinda nih. Din, kalau misalnya kemarin kan pasti rantauan, pasti ada beda nih. Boleh nggak diceritain tradisi yang menurut Dinda nih berbeda nih dari di Pulau Jawa dulu, terus pas hari ini di tahun ini di Jambi gitu gimana nih? Oke. Karena kebetulan waktu lebaran itu aku hanya di rumah aja nggak keluar-keluar gitu ya. Jadi aku belum nemuin nih spesifik banget yang bedanya antara Jambi sama di Pulau Jawa khususnya di Jogja. Nah cuman mungkin uniknya itu ketika pas puasa nih Bang Ido. Jadi ketika puasa mungkin karena Jogja itu kota pelajar ya. Jadi mostly di situ masjidnya itu buka bersama gratis. Jadi kita anak-anak kos itu mereka itu menyediakan apa ya istilah makanan untuk kita gratis. Jadi kalau puasa itu masjid pasti penuh dengan anak kos. Jadi karena memang mungkin udah jadi adat juga gitu ya. Jadi salah satu apa ya kalau anak kos tuh ya seneng banget kan. Jadi terbantu. Jadi teman-temanku bilang ketika istilahnya kalau sebulan habis 3 juta nih, karena di bulan puasa mungkin mereka habis cuma 1,5 juta karena 1,5-nya udah di cover sama masyarakat sana. Diuntungkan gitu ya. Diuntungkan gitu. Jadi itu berarti kamu bukan war takjil gitu ya, bukan war takjil ke toko-toko atau apa enggak ya, tapi ke masjid. Ke masjid. Gimana tuh waktu ketika di masjid anak Jambi banyak nggak di sana atau misalnya ada mahasiswa-mahasiswa dari daerah mana tuh biasanya? Banyak banget. Jadi kebetulan kalau aku kan alumni Man Model ya. Jadi kita ada grup alumni Man Model yang kuliah di Jogja. Nah, jadi mereka itu suka share di masjid ini lauknya ini gitu-gitu. Jadi kalau kita mau ke masjid nih, lihat lauknya kira-kira cocok nggak dengan kita gitu. Kalau milih cocok, juga ya. Kita milih juga, emang nggak tahu diri sih. Emang nggak tahu diri ya. Jadi itu salah satunya ya. Berarti satunya. share-sharean di grup, ini menu takjil hari ini apa gitu ya. Kalau cocok baru datang. Baru cocok baru datang. Gitu. Walaupun jauh tetap datang. Ada yang tetap datang, ada yang enggak. Kalau aku sih yang di deket kos aja. Dekat kos aja ya. Aduh, bisa ya milih-milih ya kebetulan ya. Jadi kalau misalnya tradisi tadi kan kalau dari Bang Harvey ini bilang ada juga tradisi bangunin sahur. Kalau di Jawa gimana? Ada nggak tradisi yang bangunin sahur gitu? Karena kebetulan kosnya aku di kota nggak ada. Lebih ke kayak masjid biasa sih, nggak ada yang kayak pentung-pentungan gitu. Berarti memang apa ya istilahnya tidak terlalu ramai ketika memang balik kampung ya. Wajar ya orang masyarakat senangnya balik kampung ya Bang. Nah kita ke Valdi. Valdi, kalau dari cerita kakak dan abang kita di studio nih kan bahwasannya ada beberapa tradisi menarik nih ketika hari raya Idul Fitri gitu ya. Ada yang bangunin sahur dan lain-lain. Nah kalau Valdi nih perbedaannya ketika 3 tahun sudah di Jambi terus kemarin sebelum-sebelumnya di Bengkulu atau ketika kemarin kan seminggu nih sebelum ke Jambi ke Bengkulu ya. Nah itu gimana perbedaannya? Boleh cerita nggak? Oh oke, Bang. Jadi selama berpuasa di Jambi ini banyak sih Bang perbedaannya dari di Bengkulu sama di ini. Yang pertama kita pasti homesick gitu. Kita biasa sebelumnya sahur sama keluarga, terus tiba-tiba sahur sendirian di kos gitu. Terus bener sih kayak kata Bang Harfi tadi, kalau di Jambi juga di dekat kos saya juga banyak anak-anak yang bangunin sahur di sehabis subuh gitu. Terus juga kalau di kampus FKIK ini kami juga kebetulan ada kayak yang diceritain Kak Dinda gitu Bang. Ada buka bersama di masjidnya. Jadi Revaldi juga
sering ke sana untuk menghemat biaya juga, benar kata Kak Dini. Pasti. Iya, jadi memang jadi penghematannya ke ini ya, ke masjid ya ternyata yang memang anak kosan ya. Tapi memang menu-menu di masjid sekarang udah upgrade ya, udah enak gitu ya. Udah enak, milih gitu ya. Iya, Valdi. Nah, kalau di Bengkulu gimana nih Valdi? Perbedaannya ketika nih kemarin seminggu udah balik ke Bengkulu, apa aja nih tradisi di Bengkulu yang mungkin beda nih dari Jambi, bisa cerita nggak ke kita? Oh, oke Bang. Baik. Kalau di Bengkulu sendiri itu kalau misalnya terkait udah mau puas ini Lebaran gitu, udah mau Lebaran itu ada namanya keliling membawa obor gitu Bang. Itu di malam sehari sebelum Idul Fitri gitu. Jadi ada tradisi keliling desa untuk membawa obor gitu. Terus biasanya kalau Lebaran pertama itu kami ziarah kubur, Bang. Ziarah kubur. Terus kalau misalnya Revaldi kan tinggalnya di tempat yang dirantau, yang dikunjungi gitu, Bang. Yang dimudikan gitu. Jadi memang biasanya kami nunggu keluarga-keluarga untuk pulang ke kampung halaman gitu, Bang. Oh, berarti Valdi ini jatuhnya kalau dalam kebudayaan itu kan biasanya yang tua yang dikunjungi ya. Berarti keluarga tua gitu ya? Oh iya Bang, keluarga tua. Kebetulan keluarga. nenek kakek juga dekat sini tinggalnya. Oh gitu. Jadi memang kalau Valdi lihat nih di kampung di sana ketika Lebaran berarti memang teman-teman pada balik ke kampung ya di desanya. Desanya di mana sih Valdi? Penasaran kita. Desanya di Rejang Lebong Curug Bang. Oh. Jadi memang kalau misalnya Lebaran itu baru mulai rame lagi gitu. Kalau misalnya kita pulang libur kuliah gitu, sepi gitu. Kayak kemana nih teman-teman, ternyata udah pada ngerantau gitu. Baik. Berarti memang tradisinya di sana adalah ketika memang waktunya ya. Benar ya kata Bang Harvin tadi ya. Ketika memang ini ya Bang, mudik itu sebagai esensi untuk melepas rindu gitu ya. Berkumpul dan yang lain. Jadi datangnya ke orang yang lebih tua atau keluarga yang lebih tua gitu ya Bang ya. Nah, kalau misalnya Bang, kita melihat nih memang tadi ada beberapa tradisi mudik gitu ya Bang ya. Kalau misalnya kita ngelihat, kenapa mayoritas akhirnya banyak yang milih ke desa gitu Bang. Dibandingkan ada yang ke kota juga kayaknya jarang deh. Kenapa ya Bang ya? Pertama memang di desa itu kan kalau hari-hari biasa mayoritas kan orang banyak merantau kerja dan aktivitasnya sibuk di daerah perkotaan. Nah, ketika Idul Fitri ini kan semua orang pada berlibur ya, dan berlibur ini momen yang langka karena kalau hari-hari biasa kita kan cuma biasa ya kalau nggak Sabtu Minggu libur atau kalau kerja-kerja di perusahaan mungkin off-nya Sabtu Minggu cuma 1 kali. Nggak dapat momen untuk pulang kampung atau ya betul tadi kayak ziarah atau ketemu keluarga. Makanya momen Lebaran inilah dijadikan momen untuk bisa bersilaturahmi, bertemu sanak keluarga, kemudian juga ya melepas rindu. Kadang ada juga hal-hal yang tidak ditemukan di kota itu ada di desa banyak, termasuk makanan-makanan tradisional. Betul tadi kayak di Rejang Lebong tadi malam takbiran pakai obor. Kalau kita kan di daerah perkotaan agak jarang ya yang begitu. Makanya memang momen Lebaran ini adalah momen yang paling tepat untuk mudik gitu. Selain daripada merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, bener ya Bang ya. Sip. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya Bang ya. Karena saya pengen dengar gimana sih ketika mudik terus ada tuntutan pekerjaan gitu ya. Apalagi nanti ada juga yang misalnya izin kuliahnya nggak dapet. Izin kuliah bisa lah ya. Bisa. Izin kerja biasanya nggak dapet. Ya nanti kita bahas lagi Bang. Usai jeda ya pemirsa dan juga saudara. Kita masih akan berbincang terkait dengan esensi mudik pada tahun ini. Seperti apa keseruan dari teman-teman kita yang ada di studio. Mungkin teman-teman yang lain juga mau cerita nanti boleh banget ya. Kita usai jeda masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan kita masih membahas tentang esensi mudik Lebaran 2025 pada tahun ini yang begitu luar biasa. Tadi kita dengerin nih dari teman-teman kita ya, ada Revaldi dari Bengkulu, terus juga ada Dinda yang datang dari jauh ya karena balik lagi nih ke kampungnya ke Jambi. Kemudian juga Bang Harvin nih yang sudah bercerita tentang bahwasanya memang mudik ini sebagai esensi untuk melepas rindu, kemudian juga bertemu sama sanak keluarga dan satu sisi juga akhirnya mencicipi makanan-makanan yang apa istilahnya tidak ada nih di tempat sebelumnya. Nanti kita bahas tentang makanan ya, tapi kita pengen tahu dulu nih. Kemarin kan Dinda itu berangkat berarti naik kendaraan, maksudnya transportasi ya? Transportasi udara, darat atau laut? Darat waktu itu. Oh darat. Nah gimana tuh Din? Perbedaannya ketika memang mudik itu dengan ketika balik biasa gimana? Kepadatan traffic dan lain-lainnya?
Kalau dibilang padat, sebenarnya Jogja itu punya momen-momen tersendiri yang memang padat. Misalnya ketika liburan, kayak Jogja itu menjadi sebuah kota yang padat banget kalau di event-event gitu ya. Nah, kalau Lebaran lebih lagi. Nah, cuman uniknya mungkin Jogja juga bisa dikenal dengan slow living sih. Nah, dalam artian kalaupun padat, sejauh yang aku alami ya biasa aja gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang sibuk klakson nih, macet-macet, pasti orang pada lihat platnya apa nih, AB enggak? Kalau bukan AB ya wajar sih gitu. Tapi sejauh ini gitu sih, kalaupun padat biasanya memang cukup tertib. Kalaupun tidak tertib biasanya lihat dulu deh platnya apa gitu. Oh gitu, jadi mau lihat dulu ya kendaraan ini dari mana gitu ya, atau kan padat atau tidak ya. Ya kita ini udah 2 segmen, mungkin boleh lah ya dicoba-coba ya makannya. Bang Harvey dan Dinda boleh, Dinda kita coba-coba ya. Ini sambari, iya kita kan lebaran tapi saya belum nawarin minum dari tadi. Oke. Ini kue biasanya adanya cuma di Lebaran. Iya, adanya cuma di Lebaran ya kue-kue kayak gini ya. Jadi ini memang tradisi Lebaran yang memang apa istilahnya kalau nggak ini nggak ada ketemu gitu ya. Jarang ya Bang Harvin ya bahkan ya. Nah, jadi tadi kita udah dengar juga ya kalau traffic memang ada beberapa hal yang apa istilahnya membuat macet gitu ya dan lain-lain. Terus kalau misalnya dari Jambi nih misalnya, tadi kan ceritanya kamu pas di Jogja. Tapi ketika dari Jogja ke Jambi seperti apa perjalanannya? Nah, jadi ketika dari Jogja ke Jambi kebetulan pas mudik kan aku nggak pulang nih Bang. Oh yang tahun lalu ya? Aku nggak pulang. Jadi pulangnya itu adalah ketika di momen-momen biasa dan itu juga sebenarnya biasa aja sih. Biasa aja. Karena kebetulan aku nggak pulang. Mungkin ada beberapa alasan sih nggak pulang, khususnya teman-teman kayak teman-temanku yang ada di Papua. Atau di Sulawesi. Jadi ketika mereka mau pulang sebenarnya itu nggak hanya sekedar sesingkat kita cuma melepas rindu aja. Apalagi kuliah S2 kita kemarin kayaknya libur cuma 1 minggu deh. Dari Jogja ke Papua udah berapa hari PP dan sebagainya, terus juga biaya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman memilih untuk tetap stay di Jogja. Nah, tapi uniknya adalah kue-kue yang dari kampung tuh dikirim ke Jogja. Oh, oke. Gitu. Jadi tetap ya kue lebarannya tetap dapat ya. Itu yang paling penting ya. Jadi ibu ataupun teman-teman atau keluarga yang di sana tuh udah masak ngirim gitu ya. Ngirim ke Jogja gitu ya. Tapi kemarin pas balik yang lebaran ini kan Dina udah di Jambi nih sekarang. Kemarin 1 bulan sebelum lebaran ya jatuhnya Februari ya. Itu gimana trafficnya? Naik kendaraan darat atau transportasi udara? Kendaraan darat tapi kebetulan mobil pribadi. Jadi aman masih ya? Aman masih. Oh, baik. Berarti trafficnya nggak macet-macet banget ya? Macet-macet Nggak karena pakai banget tol ya. gitu ya. Tol juga ya, karena udah ketolong sama tol ya. Berarti kemarin tol aman? Udah bagus nggak jalan tolnya? Alhamdulillah sudah cukup lah. Cukup bagus ya. Untuk pengguna jalan sudah cukup bagus ya. Baik. Tidak pusing banget. Sudah pusing ya. Oke Valdi, ini kita ke Valdi. Valdi kita mohon maaf ya, kamu makan kuenya di rumah aja. Karena kue studio nggak bisa dikirim ke Bengkulu, mohon maaf ya. Jadi kamu makan kuenya di rumah aja. Nanti kuenya kirim ke Jambi boleh ya Valdi ya. Ditunggu ya ketika balik ke Jambi. Nah Valdi, tadi kan nih bahasanya ada jalan tol dan lain-lain. Kamu kan naiknya di travel dan lain-lain. Dari Jambi ke Bengkulu ada tol nggak sih Valdi? Kalau Jambi ke Bengkulu nggak ada tol Bang. Kalau tol Bengkulu itu masih sekitar Bengkulu juga Bang. Oh baik, berarti masih menghubungkan satu daerah sama daerah lain. Oh berarti dalam ya. Kalau untuk infrastruktur ketika pulang dari Jambi ke sana gimana? Bagus nggak jalannya? Nah kebetulan kalau misalnya daerah Repaldi ini kan daerah pegunungan Bang. Jadi memang kemarin itu waktu musim hujan kan sebelum kita Lebaran ini. Jadi banyak beberapa yang longsor di jalan gitu. Jadi agak macet itu di titik-titik jalan yang terkena titik longsor itu tadi Bang. Jadi memang agak padat juga, banyak truk terbesar, terus travel rame juga gitu. Oh baik, berarti ada sempat ke ini juga ya, ketemu apa longsor ya, Valdi ya? Iya, tapi udah diperbaiki gitu Bang. Tapi tetap jalan kan jadi setengah gitu, jadi sempit gitu Bang. Oh baik, berarti memang infrastruktur yang masih dalam proses ya di sana ya. Berarti daerah Valdi ini mirip daerah ini ya, Kerinci ya kalau di Jambi ya, daerah pegunungan bukit gitu ya, Valdi? Iya Bang, daerah mirip Kerinci gitu Bang. Kerinci kan pegunungan, kalau masuk ke daerah Repaldi itu udah mulai kita masuk ke jalan-jalan yang kelok-kelok terus nanjak gitu Bang. Jadi memang untuk trek perjalanannya emang agak curam
sering longsor gitu bang. Oh, sering longsor juga ya. Ini menarik ya Bang ya. Bang Harvin, kalau kita membahas tadi ya dengan Valdi dan juga Dinda ya, bahwasanya memang ada beberapa pilihan transportasi nih ketika mudik gitu ya. Ada yang suka pakai kendaraan lewat tol gitu. Kalau Dinda yang fasting cepat gitu ya. Kemudian juga ada yang tadi lewat jalan-jalan yang memang sebenarnya belum ada jalan pintas atau jalan yang memang aksesnya. Ini ketika kita membahas tentang mudik, esensinya ke infrastruktur seperti apa sih Bang? Apakah ada perbaruan? Biasanya kan ketika mau mudik nih baru orang benerin gitu ya. Itu gimana tuh Bang? Iya, memang tahun ini kalau kita perhatikan ya, kalau kebijakan pemerintah kemarin kita amati itu ada pengurangan ataupun pemberian diskon terhadap tiket pesawat tuh. Artinya kita melihat ada peranan pemerintah untuk membantu atau mempermudah masyarakat untuk mudik. Kemudian kalau kita lihat beberapa titik seperti misalnya dari Palembang khususnya ke Jambi, itu kan ada tol yang sebenarnya belum bisa digunakan, tapi dibuka untuk membantu mengatasi kemacetan. Karena memang kita lihat 2 tahun belakangan ini, itu dari daerah Pangkalan Balai ya, dari Palembang, Pangkalan Balai sampai Betung itu kan macetnya luar biasa ya, dan rata-rata itu pemudiknya mau ke Jambi. Kebetulan waktu itu kakak ipar saya terjebak 1 hari 1 malam dari Palembang sampai Betung, padahal normalnya kan cuma 2 jam ya. Nah, tahun ini kita lihat ada pembukaan jalan tol, walaupun sebenarnya belum dioperasikan, tapi dibuka untuk mengatasi kemacetan. Tapi kita lihat ada upaya pemerintah untuk membantu daripada fasilitas pemudik begitu. Baik, berarti memang ketika sudah mulai mudik nih memberikan dampak positif juga ternyata ya Bang ya. Betul. Ada akses baru, kemudian jalan dibaiki gitu ya, atau diperbarui gitu ya Bang ya. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang pelayanan juga Bang, ketika kan mudik nih ada juga pos-pos pelayanan dan lain. Ini gimana nih Bang kalau menurut Abang kesiapan-kesiapannya yang terkait Bang? Ya, kita berharap memang pemerintah proaktif ya untuk pos-pos pelayanan, baik dari pos tempat mereka masyarakat mau mudik, kemudian pos kesehatan ataupun keamanan. Karena memang ini salah satu yang dibutuhkan masyarakat. Kadang kan perjalanan jauh nih, dari tadi misal dari Jogja ke Jambi, kan nggak mungkin nggak berhenti kan, terus aja pasti harus ada tempat berhenti. Nah, ini tentu pemerintah harus berperan aktif untuk memberi fasilitas itu agar masyarakat masa nyaman, kemudian mereka juga bisa beristirahat ketika lelah dalam perjalanan, sehingga bisa bertemu sanak keluarga di kampung. Baik, berarti itu yang menjadi salah satu poin penting juga ya. Berarti ini kalau kita ke Valdi nih, Valdi kemarin ketika mudik seminggu sebelum Lebaran, pos-pos pengamanan sudah ada nggak Valdi di daerah perjalanan dari Jambi ke Bengkulu Valdi? Untuk pos keamanan kesehatan udah ada Bang, udah ada di beberapa titik yang Valdi lewatin udah kelihatan gitu. Kan Valdi itu berangkatnya itu malam hari gitu, meskipun malam hari juga tetap ada dan kelihatan gitu untuk posko-posko yang stand berdiri gitu. Oh, berarti memang sudah ada ya untuk pelayanan-pelayanan terkait ya. Atau waktu itu Valdi sama teman-teman dari transportasi juga menggunakan atau tidak Valdi? Karena alhamdulillah sehat semua di dalam travel, lancar juga mobil dan lain-lainnya, nggak ada sempat berhenti untuk ke poskonya sih Bang. Jadi memang langsung gas aja tancap ke pulang kampung gitu ya. Walaupun tadi ada mabuk-mabuk perjalanan tapi masih aman ya. Oh, wajar ya, berarti dia tetap puasa tadi karena perjalanannya malam ya. Saya kira siang gitu ya. Karena kalau siang udah mabuk batal ya enggak ya? Tergantung ya. Tergantung kalau misalnya masih mau niat puasa atau enggak gitu ya. Nah, Din, kalau tadi kan kita mendengar Valdi dan lain pos pelayanan dan lain gitu ya. Kalau misalnya kamu melihat dari Jambi dan lain, bagaimana nih pos-pos pelayanan yang ada waktu itu ketika kamu pulang? Tapi kayaknya kemarin pulangnya belum lah ya. Ya, belum pulang. Tapi yang sebelum-sebelumnya ada ketemu nggak? Nggak juga? Belum deh. Belum juga ya. Tapi pernah memanfaatin pos ini nggak? Pos keamanan dan pos pelayanan? Belum juga deh. Belum pernah juga. Aduh. Nanti setelah ini mungkin aku coba manfaatin. Coba ya, kamu harus coba intinya Terus ya. calling aku lagi. Ya, nanti aku tanya ya, gimana Dinda gitu ya. Nah, Din, kalau kita membahas tentang esensi Lebaran dan lain tadi kan kata Bang Harvey, di mudik atau di Lebaran inilah kita ketemu makanan-makanan yang tidak kita temukan sebelumnya kayak gitu ya. Contoh nih kue-kue yang ada di depan, kita ada nastar gitu yang nastar ini kan yang seperti mati lampu kan. Oh, beda ya. Nah, ini kan juga salah satu yang hadir gitu. Nah, gimana sih kalau kamu menunggu momen Lebaran, makanan favorit apa yang wajib dan kudu mesti ada di rumah kamu? Kalau aku kebetulan nggak milih-milih sih makanannya. Apa yang dimasak oleh ibu aku makan gitu ya. Tapi yang pasti sih opor ayam, biasanya lontong dan sebagainya. Karena kalau nggak salah itu ada lebaran ketupat juga ya. Oh, lebaran ketupat. Lebaran ketupat juga di situ-situ. Seperti pada umumnya lah gitu.
Oh, jadi ada lebaran ketupat juga. Ini tradisi berarti kalau nggak salah saya tahu itu 7 hari pasca lebaran. Benar. Nah, ya. itu gimana? Boleh cerita nggak bedanya gimana sih tradisinya? Pengalamanku ya, nggak tahu ini benar atau salah. Iya, karena kamu yang ngalamin, nggak apa-apa dong. Jadi sebenarnya kalau di Idul Fitri itu kan yang lebaran ya seperti biasanya. Nah, tapi untuk beberapa di suku Jawa, khususnya keluarga aku, nanti ada 7 hari setelah lebaran itu kita bikin ketupat. Nah, itu baru kalau orang tuh kita lebaran lagi yang fungsinya itu lebaran ketupat namanya. Jadi ketupatnya itu bukan di hari pertama Idul Fitri. Oh gitu. Jadi malahan jatuhnya ketupat itu hadirnya ketika 7 hari setelah Idul Fitri. Dan lebaran ketupat itu memang pakai ketupat banget atau gimana? Iya, kita buat sendiri. Ketupatnya kita masak sendiri, lontong dan sebagainya. Dan itu memang tradisinya sama maaf-maafan dan lain-lain masih gitu juga iya, atau beda? Masih juga. Oh, sama ya. Berarti memang kita nih beragam sekali ya Bang Harvin ya ternyata ya. Memang tradisi lebaran ketupat ini biasanya banyak teman-teman yang melaksanakan juga gitu di kampung-kampung ya, yang juga kita merasa wah enak nih makan ketupat lagi di 7 hari gitu. Berarti makannya nggak milih-milih kamu ya, dikasih apa aja mau? Nggak gitu juga sih ya. Kasih parah juga nggak mau juga sih. Mau juga ya, intinya pokoknya makanan tradisi lebaran gas ya, apa Gas aja gitu ya. aja. Baik, nah Bang, kalau tadi kan Abang ini tradisinya banyak nih, Abang kalau saya dengar kan dari Riau juga ada, Jakarta juga, benar ya tadi Riau ya? Adik-beradiknya? Iya. Terus dari Jakarta juga ada, kemudian ke Bungo dan lain. Nah, kalau terkait dengan makanan Bang, yang ditunggu-tunggu ketika lebaran apa Bang? Ya, pastinya ya opor ayam biasanya ya, opor ayam itu kemudian rendang juga ya, macam-macam lah. Kalau di dusun saya itu yang biasa sering dibuat masyarakat itu kan kue semprong ya, kue semprong tuh. Nah itu kan jarang-jarang, kalau hari-hari biasa kan nggak dibuat kan. Kemudian bakar lemang, misal gitu-gitu. Nah inilah yang kadang ditunggu oleh sanak saudara yang hari-hari biasa tuh nggak ketemu tuh. Kalau misalnya makanan-makanan tradisi tadi sama kayak lebaran ke-7 itu ada lebaran ketupat. Kalau hari-hari biasa kan nggak mungkin ya membuat lebaran ketupat karena waktunya nggak ada, momennya juga nggak ada. Momen berkumpul, kemudian momen mau buat. Jangankan mau mikirin itu, mikirin kerja aja banyak sekali kan gitu kan. Jadi memang inilah momen untuk ya menikmati makanan-makanan tradisional di saat lebaran gitu. Oh gitu, berarti memang ketika balik dikejarnya memang makanan tradisional gitu ya, selain Bang? Silaturahmi lah ya. Selain silaturahmi ya, tapi tetap juga ya, kalau lebaran biasanya kalau dulu kita suka nggak sih bawa kantong yang banyak gitu ya? Oh iya, waktu kecil tuh cari celana yang kantongnya banyak banyak kan? gitu ya, jadi bisa masukin makanan dan lain-lain ya. Tapi Abang nggak kan Bang? Masih? Ya dulu ya. Kirain kan sekarang masih ya gitu ya Bang. Berarti ini Bang, kalau saya boleh tahu kampung Abang berarti di Bungo daerah mana Bang? Saya di daerah Desa Teluk Pandak namanya. Teluk Pandak. Baik, berarti memang daerah tersebut masih banyak tradisi kentalnya ya Bang? Oh iya, kita masih banyak aktivitas. Ya memang di lebaran pertama tuh biasanya atau lebaran kedua tuh ziarah. Jadi memang biasa kalau habis dari masjid itu rame-rame langsung ke kuburan. Jadi ziarahnya langsung rame itu. Nah memang kalau untuk merayakan kegiatan tradisinya itu di lebaran ke-3 atau ke-4 baru mulai sampai lebaran ke-7. Karena memang kalau di desa itu kan di kampung lebarannya bukan 1 hari ya. Kalau walaupun sholat idnya cuma 1 hari tapi panjang rangkaiannya itu panjang. Jadi udah kayak diatur schedule-nya gitu. Gitu hari pertama apa, hari kedua apa, ketiga apa dan lain-lain gitu ya Bang. itu Sampai baju barunya juga harus dihitung nih berapa paket gitu ya. Oke deh Bang, nanti kita lanjut lagi ya Bang Harvin dan juga Kak Dinda dan juga Valdi. Kita masih akan kembali berbincang dengan narasumber kita terkait dengan edisi spesial nih Jambi Bicara hari ini tentang Idul Fitri 1446 Hijriah, esensi mudik lebaran. Tapi kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara yang kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan kita masih membahas tentang esensi mudik ya Lebaran tahun 2025 ini. Tadi kita sudah mendengar nih beberapa segmen juga dari narasumber kita pada hari ini. Seru banget ya. Ada yang nunggu apa ya istilahnya makanan-makanan tradisionalnya, terus juga tadi ada beberapa tradisi-tradisi yang memang ada di Idul Fitri aja nih. Kalau nggak ada Idul Fitri nggak ada ya tradisi-tradisi serupa gitu ya. Dan ini juga yang akhirnya dibuat untuk masyarakat yang bisa aduh, ini harus apa ya dan lain-lain kayak gitu ya. Akhirnya apa ya yang viral sekarang ya? Kalau yang viral kemarin terakhir ketika Lebaran berasa jadi akreditasi, bener nggak? Ada ini ya kurator gitu ya, rumah harus dibersihkan dan lain-lain gitu ya, berasa lagi diakreditasi gitu ya di sama kampus. Nah bener nggak? Kalau gitu masih nggak sih dari Dinda nih? Kalau udah mau dekat Lebaran itu wajib banget bersihin rumah, orden, dicuci semuanya dan lain-lain, bener nggak gitu juga? Bener banget sih gitu ya. Apalagi ya namanya perempuan udah jadi ibu udah tetep lah gitu ya.
bersihin jendelanya, kadang kayak genteng juga, emang ke genteng ya rasa-rasanya. Jadi kayak ini ya, mau ngadepin asesor kayak akreditasi. tanaman rumah di lab. Mau jadi Tinkerbell atau gitu. Mungkin kebetulan nanti pas apa ya, pas datang tamunya lihat genteng dulu deh ya. Ini genteng udah rapi atau enggak. Terus ya jadi gimana tuh kalau biasa Jadi persiapannya? sebagai anak sih udah paham sih maksud orang tua tuh baik, agar istilahnya ketika kita menyambut tamu, istilahnya kita udah siap, udah senang hati menerima tamu gitu. Jadi ya kadang kita sebagai anak tuh senang aja sih ngelakuinnya, soalnya juga nggak setiap hari juga kan momen-momen seperti itu gitu. Baik, berarti memang istilahnya ini hal yang menyenangkan juga gitu ya, jadi untuk dilakukan. Nah kita ke Valdi nih, Valdi gimana nih Valdi kalau misalnya apa tradisi dan lain-lain, tapi kayaknya Valdi masih dalam ini ya, jaringan kayaknya nih ya. Nanti kita panggil Valdi lagi deh. Nah, kita ke Bang Harvin nih. Bang Harvin, tadi Bang Harvin kan juga cerita nih kalau dari Dinda versinya adalah ada tradisi juga tadi. Bang Harvin juga ada tradisi dan lain. Kalau mau dekat Lebaran sama nggak Bang? Bersih-bersih rumah dan lain-lain Bang? Atau pagar, rumput, daun gitu kan diwarnain hijau lagi gimana Bang? Ya, memang kadang momen unik ini memang terjadi sering di menyambut Lebaran ya. Kalau saya kemarin dadakan jadi tukang cat. Ya, jadi ngecat rumah gitu kan, ngecat kamar. Kemudian ada biasa kalau hari-hari biasa nggak kelihatan tuh, tiba-tiba pas mau Lebaran, wah ini harus di semen nih gitu kan. Ya, karena memang kita kan sering kalau Lebaran ini ada tradisi berkunjung juga ya ke kerabat, datang ke rumah-rumah gitu kan. Nah kita memang mau memberikan pelayanan yang baik, kemudian juga ya memang semuanya harus serba bagus kan gitu. Nah karena memang menyambut hari raya gitu, termasuk juga betul tadi hordeng yang biasanya setahun nggak dibersih-bersihin tuh, tiba-tiba pas mau menyambut Lebaran ya kan, mau menyambut Lebaran, wah langsung dibersihin padahal debunya udah banyak gitu. Kemudian juga cat rumah, kemudian hal-hal lain kecil-kecil, termasuk biasanya tempat-tempat kue ini nggak tersentuh, pas mau Lebaran dicuci gitu kan, keluar semua. Ya itu momen-momen unik juga ketika menyambut daripada Idul Fitri gitu. Jadi memang hal-hal ini jarang kan, kalau di hari biasa memang nggak ketemu kalau momen-momen begitu gitu. Oh baik, berarti memang tradisi-tradisi yang dilakukan gitu ya ketika memang hari raya Idul Fitri ini menjadi sesuatu yang sangat urgensi juga gitu ya. Tapi Bang, abang ngechat dibalas Bang? Saya ngechat nggak dibalas-balas. Nggak dibalas ya, di WhatsApp ya, mungkin ngechat di Soalnya kalau ngechat nih saya nggak dibalas, nggak direspon gitu ya. Jadi sudah malas saya ngechat gitu ya. Iya. Nah, jadi memang itu yang menjadi salah satu penting juga ya Bang ya, karena menjaga apa ya, kebersihan lingkungan. Tapi juga berdampak positif nggak sih Bang terkait dengan lingkungan, akhirnya satu kampung bersih gitu Bang? Oh iya, berdampak positif lah pastinya ya. Karena memang kalau di hari biasa mungkin tidak sempat atau juga disibukkan oleh aktivitas biasa. Tapi kalau di momen menyambut Lebaran ini kan orang memang fokus ya untuk bersih-bersih itu tadi. Bukan hanya bersih-bersihkan rumah, bahkan momen ziarah pun biasa, mohon maaf, kadang kita kalau ke kuburan itu udah pada semak-semak, pas mau Lebaran pada bersih semua tuh kan. Bahkan kalau kita inspeksi ke kuburan tuh rumput, ya kan, rumput itu kadang udah nggak ada lagi tuh, udah bersih kalau rumput-rumput liar di atas kuburan, saking ininya ya, saking apa namanya ya, begitu memaknai daripada Lebaran gitu. Baik, berarti apa ya istilah makna Lebarannya tidak hanya dirasakan keluarga-keluarga yang masih berkumpul, tetapi keluarga yang juga apa ya istilahnya sudah tidak bersama kita lagi juga tetap merasakan kemeriahannya seperti ya dengan tradisi-tradisi serupa. Nah kalau Dinda gimana Dinda? Masih ada nggak sih tradisi-tradisi yang maksudnya berkunjung nih? Tadi kan kalau dari Valdi udah cerita ternyata ada nih tradisi berkunjung ke rumah keluarga ataupun juga ziarah ke makaman. Kalau kamu gimana? Kalau berkunjung ke tempat keluarga udah jelas iya ya, kita mengunjungi ke sanak yang lebih tua dulu gitu. Terus kalau ziarah mungkin kita ziarahnya sebelum ini sih, sebelum puasa ketika itu. Jadi pas Lebaran nggak ada. Oh baik, berarti ketika Zoom pun ziarah pun dan lain-lain ke kuburan itu ternyata nanti gitu ya, ketika sebelum malah bahkan ya sebelum. Kalau pas Lebaran nggak ada? Nggak ada. Oh gitu, berarti beda ya Bang ya. Kalau di kampung saya di Tanjung Timur gitu, kalau habis Lebaran pertama, Lebaran kedua itu bakalan kita berkunjung gitu, datang ke makam dan lain gitu ya, dan juga merasakan sensasi makanan-makanan laut kalau di sana. Oh iya. Iya, karena daerah timur kan dan lain-lain, jadi banyak sekali. Nah, ketika tadi kita membahas juga Bang bagaimana tradisi dan esensi dari istilah Idul Fitri dan lain-lain gitu ya, yang dimaknai sebagai berkumpul bersama keluarga dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang aktivitas anak muda nih ketika Idul Fitri dan juga arus mudik dan lain-lain, ini seperti apa Bang? Ada nggak sih keterlibatan yang dilihat bahwa ternyata ada acara-acara tertentu yang juga dilibatkan anak muda Bang? Ya biasanya kalau acara-acara Lebaran memang
anak muda yang punya peranan. Kalau istilah adatnya kan ramai kampung karena nan mudo kan. Nah, itu. Jadi memang biasanya setiap mau lebaran itu pemuda-pemuda desa tuh bentuk panitia tuh biasanya tuh. Panitia lomba panjat pinang, lomba pacar perahu. Nanti biasanya kadang dia keliling desa tuh mengajukan proposal lah sejenis gitu atau sumbangan nanti nyumbang berapa untuk hadiah-hadiahnya kan. Dan itu memang peranannya anak muda. Kalau anak mudanya nggak punya peranan, biasanya desanya malah nggak ada kegiatan. Nah, karena orang tua nggak mungkin lagi ngurusin itu. Kalau di kampung saya sih, bahkan ini ada eventnya ini, nanti pemuda ini ngurus, ini ada ini. Jadi semua pemuda hampir semuanya terlibat gitu untuk memeriahkan Lebaran kan. Berarti teman-teman yang mudik itu memang juga dilibatkan ya. Kalau nggak balik kosong dong berarti anak-anak muda ya. Iya betul. Jadi memang pas banget ya. Nah, Valdi, kalau tadi kita sudah dengerin Valdi ya tradisi-tradisi Lebaran di versi teman-teman dan juga abang yang ada di sini. Kalau di sana gimana Valdi? Kalau di Bengkulu makanan apa yang wajib yang nggak ada di Jambi yang memang makanannya unik banget di Bengkulu, Valdi? Kalau untuk makanan ya Pak, kalau misalnya yang paling favoritin dari rumah dan di sini tuh namanya bistik sapi Bang. Kalau mirip Malbi gitu Bang. Tapi kalau di sini sebutannya bistik sapi gitu. Nah kalau itu enak banget tuh Bang. Kalau misalnya Lebaran yang paling dinantiin itu bistik Malbi itu. Terus juga di sini kalau di keluarga itu sering biasanya kue jahe gitu Bang. Kue jahe itu selalu ada pasti di rumah nenek gitu. Oh baik, itu salah satu beberapa makanan yang ada di Bengkulu gitu ya tadi ya, bistik dan kemudian juga kue jahe. Nah kalau misalnya makanan-makanan lainnya selain itu ada lagi nggak Valdi? Kalau selain itu kebanyakan sih dari Valdi yang coba di Jambi kurang lebih hampir sama sih Bang. Kalau di sini mungkin yang agak beda yang sering itu kare-kare. Kalau misalnya namanya di sini kare-kare itu bedanya kalau di sini sering dikasih pakai gula merah. Terus juga ada namanya akar, kue akar. Terus kalau ibu sering lagi bolu pisang, culik gigi namanya di sini Bang. Oh culik gigi. Banyak sih Bang. Oh culik gigi. Kalau kita di Jambi apa yang namanya ya? Tusuk gigi ya. Ya tusuk gigi. Ya ada cucuk gigi, tusuk gigi, cukil gigi. Aduh. Tapi sama ya, pada dasarnya sama gitu ya, makanannya sama gitu. Itu yang menjadi momen-momen ditunggu. Nah, tadi kan kalau dari Dinda nih Valdi cerita ada beberapa tradisi yang dilakukan, salah satunya adalah Lebaran Ketupat. Kalau di sana ada nggak tradisi-tradisi yang mungkin berbeda nih dari Jambi nih yang dilakukan setiap hari? Kan tadi ada Valdi bilang ke kuburan, ziarah dan lain. Di luar itu ada tradisi-tradisi lain nggak di kampungnya? Kalau tradisi karena ini masih daerah desa ya Bang. Kalau untuk Lebaran pertama itu pasti keliling ke sekitar itu sehabis kuburan biasanya Bang. Keliling-keliling ke rumah-rumah. Kalau kecil dulu THR gitu. Ngejar-ngejar mana untuk dapat THR. Oh gitu. Berarti masih sering sih Bang di sini untuk anak-anaknya juga. Oh gitu, berarti masih sering ya. Kelihatan nih muka-muka yang suka minta THR sih Valdi ya. Ini kan pakai kantongnya banyak-banyak nih, jangan-jangan Valdi nih yang ngambil minuman kalengnya banyak ya. Ya. Oke. Ya Valdi ya. Jadi memang tradisi di sana kurang lebih mirip ya sama di Jambi ternyata ya Valdi ya. Ada beberapa area atau wilayah yang juga menjadi istilahnya tradisinya kurang lebih mirip. Kita ziarah ke makam juga gitu ya, terus berkumpul bersama sanak keluarga. Di samping sisi kita juga menikmati kudapan-kudapan atau juga cemilan-cemilan yang hanya ada di Lebaran kayak gitu. Walaupun namanya beda-beda tapi mirip ternyata ya Valdi ya. Oke deh Valdi dan Bang Harvin dan juga Kak Dinda, kita break dulu. Nanti kita akan ngobrol lagi berbincang tentang esensi mudik Lebaran. Kemudian juga tadi ada beberapa hal-hal yang mungkin masih menarik nih. Apa saja sih yang harusnya kita lakukan ketika Lebaran ini hadir, dan juga apa saja yang harusnya kita buat untuk menimbulkan momen-momen berkenang gitu ya yang akan kita lakukan. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara.
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara edisi Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Duh, tidak terasa nih pembahasan kita yang sudah beberapa segmen tadi sudah di ujung ternyata, dan kita sudah berada di mana teman-teman ataupun juga narasumber kita pada hari ini akan menyampaikan closing statement nih. Nah, Bang, apa Kak Dinda dan juga Valdi ingin menyampaikan apa closing statementnya terkait dengan tema kita hari ini, esensi mudik? Kemudian mungkin ada yang pengen disampaikan nih keluarga, sanak saudara, minal aizin wal faizinnya, boleh silakan Bang Harvin. Ya, tentunya pertama kita berpesan kepada pemudik ya untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian menjaga stamina agar selamat sampai tujuan. Tentunya yang kedua juga ya bisa menikmati Lebaran bersama keluarga. Kedua juga memang kita harus memaknai Lebaran ini dengan penuh sukacita, yang gembira, karena memang momen ini kan terjadinya 1 tahun sekali ya, dan belum tentu di hari-hari berikutnya kita memiliki waktu yang sama gitu. Jangan-jangan tahun depan bisa misalnya sibuk, jadi kita nggak bisa ketemu keluarga. Nah, yang ketiga tentu jadikanlah momen Lebaran ini momen untuk kita bermaaf-maafan, terutama dengan Bang Akbar juga, dengan Mbak Dinda. Saya kalau ada hal-hal mohon maaf lahir batin ya. Iya, jadi untuk semuanya termasuk keluarga juga yang mungkin belum bisa pulang ya. Dari sini saya nyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wah, luar biasa, mohon maaf lahir dan batin juga Bang, karena esensi mudik ini tidak hanya mudik, tapi nanti juga ada arus balik ya Bang, yang harus jaga kondisi kesehatan juga ya Bang ya. Maaf lahir dan batin juga Bang Arvin. Ya, kita ke Kak Dinda nih. Kak Dinda pengen nyampein apa nih tentang tema kita hari ini, ataupun juga keluarga yang lagi nonton di rumah? Mungkin yang pertama mengucapin minal aizin wal faizin dulu. Kan kita Lebaran cuma 1 tahun sekali ya, jadi usahain kalau bisa pulang, karena sebenarnya harta yang paling berharga itu adalah waktu. Gitu, itu aja sih, sederhana. Baik, berarti harta yang paling berharga adalah keluarga. Minal izin wal faizin juga Dinda ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita ke Valdi nih. Valdi, silakan Valdi, apa yang disampaikan nih yang kepada teman-teman mungkin ataupun juga sanak keluarga di sana yang sedang menyaksikan. Silakan Valdi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Abang, Kak Dinda, Bang Harfi juga. Terus juga minal aizin wal faizin untuk teman-teman semua yang dari program studi psikologi Universitas Jambi. Mohon maaf lahir dan batin. Juga semoga nanti pulangnya jangan lupa oleh-oleh dari daerah masing-masing kita bawa ke Jambi, kita makan sama-sama gitu. Terus juga mungkin benar sih kata Bang Harfi, kata Kak Dinda, harapannya semoga memang dari Lebaran ini esensi kebersamaan kita bersama keluarga dan teman-teman bisa kita manfaatkan, karena Revaldi udah mulai semester akhir gitu Bang, jadi udah bakal dikit pulangnya, jadi harapannya mau habisin waktu dengan keluarga dengan semaksimal mungkin juga gitu Bang. Baik, selamat berkumpul sama keluarga di sana ya Valdi ya. Salam sama keluarga besar Valdi di sana. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Valdi. Ditunggu ya ke Jambi ya. Tadi katanya oleh-olehnya jangan lupa. Ditunggu ya oleh-olehnya ya. Jadi luar biasa, sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih untuk narasumber kita Kak Dinda, kemudian juga Bang Harvin dan juga Valdi yang sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom ataupun juga dari Bengkulu. Memang pada dasarnya ketika kita membahas tentang mudik ini banyak sekali ya Bang ya, hal-hal yang menjadi tradisi kemudian juga berubah menjadi aktivitas masyarakat yang akhirnya juga esensinya tidak hanya tentang berkunjung ke rumah keluarga, tetapi balik lagi menambung silaturahmi, kemudian juga balik lagi apa ya, istilah bertemu sanak keluarga yang sudah lama nggak ketemu. Bahkan ada juga perjodohan ya, enggak ya? Apalagi ditanya kapan nikah gitu ya. Mohon maaf ya kalau nanya tarif nikahnya nanti bayar gitu ya. THR lebih tinggi gitu ya. Enggak canda ya. Jadi terima kasih sekali lagi minal aizin wal faizin, mau lahir dan batin. Dan saya Hazard Akbar mewakili kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami mengucapkan juga selamat berkumpul, selamat menikmati liburan Idul Fitri di tahun ini, dan semoga nanti kita bisa kembali lagi menjadi orang yang fitrah gitu ya, kembali orang yang fitri dan juga kembali berkumpul, dan setelah itu bisa beraktivitas seperti sedia kala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.